Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai niki budah badhe nderek tangklet. Nggih. Baiat niku hukume sunah napa wajib? Setaos kula niki sing dereng paham niku kok sami ajrih. Kok kadose disumpah ngoten ya, Pak? Ngoten. Niku dalam dunia thariqah. Nggih. Oh, ngoten. Nggih. Terus nomor kalih, salat sing paling bener niku pripun? Kok kadang salat niku kepanggih Gusti Allah, kadang kepanggih sajadah. Ya ngoten, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dibaiat secara syariat itu disuruh mengucapkan 2 kalimat syahadah. Tetanda kalau kita sudah masuk di dalam agama Islam. Udah. Kedua, barang siapa yang masuk thariqah itu nanti juga di beat. Nah, ngerti nggih? Beatnya juga sama. Diunekno asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cuman di dalam dunia thariqah setahu saya nggih mboten meden-medeni, menurut kula lho ya, mboten meden-medeni. Iku maksud para mursyid-mursyid kita supaya kita nggatekni tentang zikir. Memang ditalkin ana sing dipocong ya. Dikon nggawa kain dewi wonten sing model kaya sampean wedi ya ngoten niku. Ya wis merga iki mengingatkan kita mau mati lah ngoten nah. Karepe para mursyid-mursyid kita supaya kita nggatekno zikir. Cuman di situ zikirnya belum sampai di sirul asrar, belum. Baiat memang secara lughat adalah janji, ya dah. Kita dijanji untuk selalu berzikir, ada yang jahrine semene ewu, sirine semene ewu. Lah, jenengan gak usah wedi. Sebetulnya di situ adalah untuk ngulinakno. Ngerti ngulinakno? Membiasakan hati ini berzikir sirri supaya terus hati iki berzikir Allahu Allah di situ. Ini maksud dan tujuannya untuk mengelogrokan. Apa ngelogrokan? Merontokkan buah hubus syahwah yang sudah bercokol di dalam jagatnya hati. Apa pohone hubus syahwah itu akan memunculkan hasud, memunculkan riya, memunculkan takabur dan lain sebagainya yang tergabung dalam sifat-sifat jelek. Maksudnya jenengan dibimbing zikir siri niki yang masuk di dalam beberapa latifah supaya merotoli buah-buah iku mau. Bapak Ibu, kalau panjenengan hanya duduk di sini, senajana sampai protoli buahe, witi se urip, engko tukul maneh, dijopok tukul, jopok tukul. Nek umpama sampai niku jebol wite, tidak akan pernah keluar buah lagi. Kalau yang kita ambil, kita rontokkan itu buahnya, sedangkan pohonnya ini tidak kita matikan, jangan harap tidak muncul lagi, pasti muncul. Makanya jangan heran walaupun kita zikirnya sudah ribuan, zikir sir, kadang-kadang sih gelisah. Ya. Keterak ekonomi gak pate enak, gelisah. Keterak bojo anak loro, tidak ada uang yang buat nambakno, susah. Udahlah, kita ketika menerima takdir qobdi yang gak enak, sih ada rasa susah. Untuk balik pada Allah susah, karena pohonnya masih hidup. Lah
Bagaimana caranya buahnya hilang? Pohonnya harus kita cabut, kita tebang, kita keluarkan. Makanya mengapa Rasulullah memberikan pengajaran dinul haq iki ya di sini. Akhirnya ketemunya dzikir sirul asrar. Fungsi daripada dzikir sirul asrar di pintu pertama syu'arul basyirah, membersihkan semua perkara selain Allah di dalam diri kita, termasuk diri kita, iku laksana menjebol pohon hubus syahawah. Zamane Nabi Adam di surga kok gak ono pohon huldi, gak mungkin Nabi Adam iku mang metu teko swarga. Sama, proses kita juga sama. Bedolen pohon hubus syahawah yang bersemayam di dalam hati. Caranya tingkatkan zikir dari sir menuju sirul asrar. Nah, kalau di dalam zikir sirul asrar itu pasti ada baiatnya juga. Cuman di dalam baiat hakikat sampean gak wedi. Sebab fungsinya pembaiatan di dalam sirul asrar mewariskan taline Allah di dalam hati antara ruh dengan Allah yang sempat keputus oleh nafsu. Akhirnya hati bersukaria terhadap selain Allah, iku lungkuk disambung maneh. Makanya gak diterangkan di dalam thariqah karena sirul asrar tempatnya di kelas hakikat. Beatnya sama, syahadat juga sama. Cuman iki syahadatnya ruh bukan jasad, yang bersaksi bukan jasad, yang beriman bukan jasad, tapi ruh pada Allah hidup itu. Barulah jenengan kalih kula niki mengke melakukan dzikir sirul asrar. Disitulah mulai tahapan pertama merobohkan pohon tersebut. Kalau sudah roboh, sudah keluar, maka langkah pintu kedua Allah menaruh jenengan kalih kula itu di ainul basirah. Apa? Ain bertemu, melihat, sing dilihat dan yang dilihat itu satu wadah, satu tunggal. Itulah kul huwallahu ahad. Di situ barulah hakul basirah. Allah menyatakan sudah benar imanmu ger, sudah benar. Dalam tahapan Islam iman ini sudah ihsan, imannya sudah benar, imannya sudah ihsan, sudah makrifat dateng Gusti Allah. Akhirnya ditaukiti Allah, yaiku fana'u dzikri. Apa fana'u dzikri? Dzikir yang keempat di dalam tingkatan makrifat itu, jenengan wis gak rumangsa berzikir karena diri jenengan sudah tiada. Jadi baiat di dalam hakikat adalah menyambungkan talinya ruh pada Allah yang sempat terputus. Itu tertuang di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Berpeganglah tali ruh ini terhadap Allah. Nah, apa talinya datang Allah itu? Adzikru bisiril asrar. Niki Pak Bu. Sebab dengan adzikru bisiril asrar itulah yang menjawab ayat sebelumnya. Ya di dalam ayat itu, wamang yakfur bitauhudi wa yu'min billah. Barang siapa yang telah membersihkan hatinya dari tauhid. Gini kuwa maksudnya berhala tauhid, maksudnya adalah hubus syahwah, wa yu'min billah, dia akan bertemu terhadap Allah. Atau dalam arti cintaku akan diterima Allah manakala cinta saya terhadap istri, anak, harta benda sudah tiada di dalam hati. Wis tak pegat. Jadi wis tak pegat cintaku terhadap selain Allah,
barulah Allah menerima cinta saya. Itu yang pertama. Yang kedua masalah sholat, gitu. Hafidhu ala sholawah was sholatil wusta. Niki lho Pak. Kebanyakan kita itu hanya as-sholawah, mementingkan sholat 5 waktu. Satu sisi kita tidak mau pernah menjalankan was sholatil wusta. Hafidhu ala sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in. Apa sholat wusta iku? Wusta iku tengah. Nek sampean buka nanggone tafsir secara muhakamah, di antara 5 itu ada tengah-tengah. Iki khilaf para ulama. Tapi yang dimaksud sholat wusta tengah iku ruh. Sholati ruh. Itulah as-sholatun daimun, sholat sing langgeng. Jadi sholat iku apa? Bahasa hakikat madhepi ruh dalam makrifat datang Allah. Tempatnya macam-macam. Boleh di dalam sholat syariat, aktivitas sholat syariat, atau di luar aktivitas sholat syariat. Ruh para kekasih Allah itu selalu madhep ning Gusti Allah. Sebab Allah sampun dawuh, wa ma umiru lan ora diperintah sira kabeh arwah illa liya'budullaha, kecuali nyembah madhep makrifat datang Allah. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi tidak semudah itu. Allah nguji sampean kali kula lewat nafsu untuk membisikkan di dalam hati, alladzina hum yuwaswisu fi sudurinnas minal jin natiwan nas. Sampean kali kula diuji Allah lewat nafsu membisikkan, nafsu lewat menungso lan jin. Ya apa sekiranya roh itu tidak fisabilillah, tidak madhep nang Allah. Akhirnya ketika aku bertemu seorang wanita yang cantik, tresnone atiku nang wanitanya. Tatkala saya melihat uang banyak, saya tidak melihat Allahnya tapi melihat uang. Akhirnya tresnone atiku nang duwe. Bisa. Ketika aku melihat pangkat jabatan kedudukan, hatiku tidak cinta pada Allahnya di situ, tapi cintaku terhadap pangkat jabatan kedudukan. Ini gara-gara saya tidak mau menerima pelajaran hakikat makrifat. Akhirnya sholatku rang kadang jari iling Allah, rang kadang lali. Saiki aku takon, maksudnya iling ku ya apa? Maksudnya lali ku ya apa? Sebab yang dimaksud adzikru eling iku bukan diwoco, bukan ditulis, tetapi ruh sadar dan menyadari lewat rasa bahwasanya semua apapun yang terjadi alam itu, di situ ada Allah, sang yang penggerak, sang yang penggerak. Hidup itulah Allah. Dan dijawab di dalam surat Al-Isra, alladzi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Dialah hidup yang memperjalankan semua makhluknya, termasuk sampean dari rumah ke sini. Berhubung durung ngerti zikir, sadar dan menyadari lewat rasa, pada diri saya yang bergerak dan yang menggerakkan itu Allah, enggak muncul nang itu. Sehingga kita itu kadang sok lali, kadang sok eling. Iki sapa sing eling sak temene eling? Ya wong sing wis lungguh hatinya di pembelajaran la ilaha illa anta wa ana, baru isok diwastani zikir sak temene zikir. Duduk sing dimaksud zikir la ilaha illallah, bukan. Duduk sing dimaksud zikir hu Allah diucap di hati, bukan.
tapi yang dimaksud adzikru adalah ingat, sadar, hatinya lewat iman bahwasanya semua yang berperan hanyalah Allah. Sudah tidak bisuarin, bila suarin, wakalamin, walafdin, sudah tidak berucap dzikir tersebut. Itulah dzikirnya para kekasih Allah. Sehingga ketika beliau dzikir jahar, ketika dzikir siri, pasti manahipun lenggah datang dzikir sirul asrar. Itu pasti. Sampai terkadang mboten tertata dzikir secara jahar ambek siri, kadung kesentrongan cahaya makrifat Allah sehingga sampai lali dzikir jahri gak diwoco, dzikir siri gak diwoco. Terus bagaimana hal itu? Ndak apa-apa, karena beliau dalam kondisi majdub terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus bagaimana sholat yang sekiranya itu estu betul-betul khosyiin, pegang teguh sirul asrar. Setiap aktivitas sholat jenengan, setiap napas sampean dalam sholat, jangan kau lepas sirul asrar. Aku yakin lewat pembelajaran niki Anda akan tahu sendiri bagaimana rasanya nanti. Kalau tidak tidak sesuai dengan apa yang saya katakan, saya siap didenda, saya siap dilokni, saya siap dicaci maki. Kalau tidak sesuai dengan apa yang saya katakan, barang siapa yang hatinya selalu bergemuruh dzikir terhadap Allah sirul asrar, dipastikan dia la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dengan cara itulah akan merontokkan cinta hati jenengan terhadap makhluk atau terhadap selain Allah. Oke? Pas lali gak nggo jam, ini jam piro? Sik jam 12 nggih. Lah, kula mboten jam. Nek wonten nggih monggo, nek kasih wonten nggih monggo. Sakno wedok-wedok meniku nyiapno daharan nang pake budal kerja, Pak. Ngoten nggih. Nggih. Sampun cukup? Nggih, wis Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, doae sesepuh mawon nggih. Kula namung nderekake pangestu mawon napa ingkang sampun digelar Allah dalu niki mandar dados ilmu ingkang manfaah, ilmu ingkang barokah terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Saking kula kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Ya Allah, selamatkanlah jiwa kami dari kejamnya hawa nafsu dan anak dekat kami, orang-orang dekat kami, istri, anak dan keturunan kami ila yaumil qiyamah. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin wa ilaihim. Ya Allah, bukalah hati kami tentang adanya panjenengan dan bukalah hati anak-anak, istri dan keturunan kami tentang panjenengan. Ya Allah, nawwir qulubana binuri hidayatika wa ma'rifatika wa ilaihim. Ya Allah, terangilah hati kami dan orang-orang dekat kami tentang hidayahmu dan cahaya ma'rifatmu. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma sholli ala Muhammad